Nah, secara anatomi dan fisiologi, sel darah terbagi menjadi eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit yaitu keping darah, yang masing-masingnya memiliki ciri dan fungsi normal. Adanya gangguan pada sel ini akan menyebabkan kondisi abnormal. Anatomi dan fisiologi sel darah normal, eritrosit, sel darah merah, anatomi berbentuk cakram dan bikonkav, cekung di kedua sisi dan tidak memiliki inti sel. Nah, sehingga eritrosit ini dapat berubah bentuk melewati pembuluh darah yang terkecil. Ukurannya seragam, berdiameter sekitar 7,8 mikrometer. Nah, adapun fungsinya yaitu fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit ini mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen dan membuat darah berwarna merah. Nah, yang selanjutnya leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini memiliki inti sel dan berbentuk bervariasi. Ukurannya lebih besar dari eritrosit. Leukosit ini terbagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama yaitu granulosit, memiliki butiran granula, dan di dalam sitoplasma ini inti yang berlobus terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua, agranulosit memiliki granula yang lebih kecil dan inti yang tidak berlobus, terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, fungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh dari infeksi, mikroorganisme, dan benda asing. Setiap jenis leukosit ini memiliki fungsi khusus trombosit keping darah. Nah, anatomi normalnya itu berbentuk seperti kepingan kecil yang tidak berinti. Ukurannya lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Fungsi normalnya yaitu berfungsi untuk pembekuan darah. Ketika pembuluh darah mulai rusak, trombosit ini akan berkumpul untuk membuat suatu gumpalan dan menghentikan peredaran darah. Nah, kondisi abnormal sel darah eritrosit abnormal. Gangguan pada eritrosit dapat disebabkan oleh perubahan jumlah, ukuran, bentuk, dan warna sel. Jumlah eritrosit abnormal ini eritrositosis, eritrosit tinggi. Jumlah eritrosit melebihi batas kondisi ini dapat menyebabkan daerah yang lebih kental dan meningkatkan risiko penggumpalan seperti anemia atau eritrosit rendah. Jumlah eritrosit di bawah normal menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga gejala yang ditimbulkan dapat berupa kelelahan, sesak nafas, dan pucat. Nah, bentuk eritrosit abnormal: poikilositosis, sferosit, eritrosit yang berbentuk bulat sempurna tanpa cekungan bikonkav. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada sferisitosis herediter. Anisitosis, eritrosit memiliki ukuran yang bervariasi. Sel sabit atau single-cell eritrosit ini berbentuk bulan sabit akibat kelainan dari hemoglobin. Sel ini dapat lebih mudah hancur dan menyumbat pembuluh darah kecil. Leukosit abnormal. Gangguan pada leukosit dapat berupa kelainan jumlah dan fungsi. Nah, jumlah dari leukosit abnormal ini yaitu leukositosis, leukosit tinggi, peningkatan jumlah leukosit. Kondisi ini bisa menjadi indikasi adanya infeksi dari peradangan atau leukemia, leukopenia, leukosit rendah. Penurunan jumlah leukosit dapat disebabkan oleh infeksi parah pada gangguan sumsum tulang atau penyakit autoimun.
Nah, fungsi dari leukosit abnormal ini beberapa penyakit genetik yang menyebabkan leukosit tidak berfungsi secara normal. Meskipun jumlahnya itu normal, trombosit abnormal kelainan pada trombosit berkaitan dengan jumlah yang tidak normal. Jumlah trombosit abnormal, trombositosis, trombosit tinggi, jumlah trombosit memiliki batas, dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah yang tidak normal. Trombosit sitopenia, trombosit rendah, jumlah trombosit ini kurang dari normal, kondisi yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Nah, bahkan dari cedera ringan. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.